hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi nikmat kepada kita sampai malam hari ini. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita telah memasuki babak terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bulan yang agung ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Lalu sudahkah kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan semaksimal mungkin? Sudahkah ketakwaan kita bertambah melalui puasa Ramadan kali ini? Karena sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Inti Ramadan, sudahkah meningkatkan ketakwaan kita? Seharusnya di penghujung Ramadan ini kita sudah berubah menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Menarik apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Beliau berkata, laisa taqwallah bisiyamin nahari wala biqiyamil laili wa takhliti fima baina dzalik walakinna taqwallah tarku ma haramallah wa ada'u maftaradallah. Takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, sholat pada malam hari,
dan kemudian memadukan antara keduanya. Namun takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang telah Allah haramkan dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan. Maka sungguh tidak layak merayakan hari kemenangan, merayakan Idul Fitri jika kita tidak tambah takwanya. Apa sebabnya? Sebabnya sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama, laisal aid liman labisal jadid walakinal aid man taqwahu yazid. Idul Fitri itu bukanlah milik orang yang mengenakan segala sesuatu yang serba baru, namun Idul Fitri itu adalah milik orang yang ketakwaannya bertambah. Jamaah rahimakumullah, perlu kemudian kiranya kita memahami bagaimana hakikat takwa itu. Imam Ali radhiyallahu an menjelaskan tentang hakikat takwa dan prasyaratnya. Beliau menyatakan, al-khawf minal jalil wal amal bitanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Takut kepada Rabb yang Maha Agung, kemudian menjalankan apa yang diturunkan Allah, kemudian bersiap diri menghadapi hari kiamat. Maka tanda orang yang bertakwa yang pertama, dia hanya takut kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Dia pun yakin terhadap yang gaib lainnya yang dikabarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Adanya malaikat yang selalu mengawasi 24 jam penuh. Lalu kemudian mereka pun percaya kepada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah amalu bitanzil, yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi suka maupun berat hati. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk melaksanakan sholat, lalu kemudian kita bergegas sholat karena kita menyadari bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan membayar zakat, maka kita pun keluarkan zakat itu. Ketika Allah perintahkan berbuat baik kepada orang tua,
maka dengan senang hati kita membahagiakan kedua orang tua. Dan ketika Allah perintahkan menerapkan syariatnya, maka kita harus berada di garda terdepan mendakwahkan dan kemudian memperjuangkan Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang riba misalnya, lalu kemudian kita tidak berani mengambilnya meski hanya sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mengambil harta orang lain, maka kita tidak berani untuk mengambilnya, untuk korupsi. Kemudian mengurangi timbangan, mencuri, dan kemudian menipu. Ketika Allah larang menyakiti sesama muslim, maka kita sayangi sesama muslim dan tidak berani untuk menyakitinya, mengkriminalisasinya, bahkan kemudian menerornya. Jemaah rahimakumullah, maka semua itu dilakukan karena orang yang bertakwa senantiasa mengingat datangnya hari perhitungan, yakni hidup setelah mati. Itulah tanda orang yang bertakwa yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Maka di sanalah kita akan ditimbang amal perbuatan kita. Siapa yang amal baiknya lebih berat timbangannya daripada amal buruknya, maka pantas baginya surga sebagai balasannya. Tetapi sebaliknya, jika amal buruknya lebih berat, neraka adalah yang paling pantas baginya. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian, sudahkah di hari-hari terakhir Ramadan ini kita sudah mencapai derajat takwa tersebut? Kalau belum, di sisa waktu Ramadan ini mari kita tingkatkan lagi amaliyah kita, seraya kemudian memahami makna takwa yang hakiki. Lalu kemudian jangan sia-siakan waktu yang ada. Semoga ketika Ramadan pergi, kita telah berubah menjadi manusia-manusia yang baru, manusia yang meraih kesuksesan Ramadan, yakni manusia yang bertakwa, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.